realistis. Jadi kita punya idealisme yang tinggi, tapi dalam kondisi seperti sekarang ini, mau tidak mau kita juga harus realistis, realistis dengan segala keterbatasan, tantangan-tantangan tadi yang kita hadapi, ya, realistis dalam menyusun rencana, realistis dalam perencanaan, dan realistis pula dalam mengevaluasi pembelajaran kita. Kemudian berikutnya adalah tidak membebani siswa. Ini juga sangat penting ya, jangan sampai kita dalam pembelajaran kita memberi tugas kepada siswa yang banyak sehingga satu siswa kebagian tugas dari banyak guru mapel. Tiap minggu kita ngasih tugas, belum lagi mapel lainnya. Ini sangat kita hindari Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah pembelajaran kita tetap harus memberikan pengalaman belajar kepada siswa dengan pengalaman belajar yang meaningful, yang bermakna, sehingga dalam pengalaman belajar ini akan memberikan tetap ada ikatan batin nanti antara guru dan siswa. Kemudian pembelajaran harus berfokus kepada kecakapan hidup. Jadi ini harus fokus kita mengajarkan kepada kecakapan hidup. Jadi tidak terlalu banyak materi-materi, dan terakhir adalah kebijakan sekolah. Artinya apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita mampu, yang kita bisa untuk melaksanakan pembelajaran, pada akhirnya kita juga harus mengikuti kebijakan yang ada di sekolah. Misalkan Bapak Ibu bisa menggunakan pembelajaran online dengan Edmodo dan lain sebagainya. Tapi sekolah kemudian membuat kebijakan agar siswa tidak terlalu banyak aplikasi, maka kemudian pakai Google Classroom satu sekolah. Maka mau tidak mau kita yang mungkin sudah menyiapkan banyak materi di aplikasi lain, kalau sekolah menghendaki untuk satu aplikasi saja, maka kita juga harus mengikuti kebijakan yang ada di sekolah. Strategi pembelajaran PAI, yang pertama mereduksi biaya operasional, artinya tetap kita berusaha sehemat mungkin, ya. Jadi kalau menulis buku seperti yang tadi disampaikan Pak Hirsan itu saya yakin sangat hemat, ya, karena tidak membutuhkan banyak paket data. Kemudian juga pembelajaran harus tetap berpusat kepada siswa. Jadi tidak hanya satu arah dari guru memberi materi, tapi siswa juga harus tetap diberdayakan. Kemudian yang ketiga, komunikasi secara intensif agar kendala-kendala yang dihadapi oleh siswa itu bisa tetap kita layani, kita carikan solusi-solusi. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita ngajari anak-anak kita untuk berpikir HOTS, ternyata kita sudah dihadapkan kepada problem yang sangat HOTS, yaitu pembelajaran dengan model daring dengan segala keterbatasannya. Kita dituntut untuk bisa mencari solusi dari kegiatan pembelajaran dengan keterbatasan tersebut. Kondisi real peserta didik kita, itu yang pertama ada siswa yang perangkatnya tersedia, jaringan juga ada. Ya. Ada yang kedua, ada siswa yang dia punya perangkat tapi jaringan tidak ada. Ada juga siswa yang punya perangkat tapi nggak support, jadul perangkatnya. Dan ada juga siswa yang tidak punya perangkat apa-apa. Maka dalam menyikapi kondisi-kondisi seperti ini, kita harus realistis, harus betul-betul mempertimbangkan dengan segala situasi yang ada di siswa. Kalau siswa kalau siswa bisa online dengan banyak jaringan di situ, ya silahkan kita menggunakan aplikasi-aplikasi online dan sebagainya. Ini harus kita sikapi dengan sebijak mungkin. Nah, strategi pembelajaran daring ya yang ingin kami tawarkan ya, yang pertama dengan menggunakan website, baik itu blog yang dibuat oleh guru ataupun menggunakan web sekolah. Jadi web sekolah itu diaktifkan, fungsinya diluaskan menjadi e-learning, itu juga bisa. Tinggal Bapak Ibu guru PAI itu minta kepada operator-operator sekolah, ya karena di sekolah biasanya ada guru IT, supaya web sekolah itu juga bisa digunakan menjadi e-learning. Sehingga semua siswa, ya siswa-siswa kan sudah terbiasa mengerjakan CBT melalui web sekolah. Maka tinggal ditambah lagi fasilitas atau fitur yang ada di web itu selain CBT juga bisa dijadikan
media untuk e-learning. Sehingga guru-guru, semua guru, termasuk guru PAI, tinggal memasukkan materi di situ, baik berupa teks, baik berupa video pembelajaran, maupun berupa kuis-kuis pembelajaran. Yang berikutnya adalah kita menggunakan platform berbayar. Banyak platform pembelajaran yang berbayar yang bisa digunakan, ada Spring, Articulate, dan sebagainya. Ada juga platform yang free, ya, yang Bapak Ibu juga mungkin sudah banyak yang kenal. Ada Moodle, Edmodo, Google Classroom, ada Teams bawaan Microsoft. Kemudian juga bisa juga kita memanfaatkan video pembelajaran sebagai media pembelajaran yang sesuai. Jadi kita cari konten-konten video pembelajaran yang ada di YouTube misalkan. Kemudian kita manfaatkan itu agar siswa bisa menyimak video-video tersebut. Kalau terkendala misalkan pakai data, siswa terbatas, maka bisa dijadwal secara berkala siswa untuk datang ke sekolah misalkan, tapi tidak seluruhan, untuk bisa online jika seandainya di sekolah tersedia WiFi, untuk online di sekolah dan mendownload video-video pembelajaran yang disarankan oleh guru, kemudian ditonton dan disimak secara seksama, secara offline di rumah. Jadi bisa disiasati seperti itu Bapak Ibu. Yang terakhir adalah berbasis project. Ini yang sangat mungkin dilakukan kepada siswa yang siswanya itu tidak mempunyai perangkat atau punya perangkat tapi terbatas tidak support. Siswa bisa kita minta untuk membuat drama ya yang sesuai dengan tema-tema kita, bisa kita minta untuk membuat puisi juga yang sesuai dengan tema-tema yang ada PAI, cerita Islami, kartun dan lain sebagainya. Ini diantaranya Bapak Ibu. Jadi kita menggunakan mana yang bisa diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada siswa di masing-masing kelas. Sehingga kesimpulan saya, cara menyikapi kondisi seperti ini adalah yang pertama, gunakan multi opsi. Jadi tidak hanya satu opsi, karena di satu kelas itu sangat bervariasi, maka tidak bisa satu opsi saja yang kita gunakan dalam satu kelas. Kemudian yang kedua, browsing terus teknik-teknik baru. Artinya kita harus terus mencari ilmu-ilmu atau strategi-strategi baru untuk menghadapi pembelajaran seperti sekarang ini. Berikutnya adalah minimalkan biaya siswa. Artinya kita browsing tadi mencari langkah-langkah yang sekiranya siswa itu bisa hemat, yang sekiranya siswa itu tidak terlalu banyak perlu mengeluarkan biaya. Yang keempat, manfaatkan lingkungan, artinya kita memanfaatkan apa yang ada di sekitar untuk dijadikan sumber pembelajaran. Dan yang terakhir adalah kita efektifkan penggunaan waktu, karena dalam pembelajaran kalau berdasarkan online, maka otomatis kalau belajar itu tentu tidak bisa lama. Seperti webinar kita kali ini, maka tidak bisa terlalu lama Bapak Ibu. Jadi ada keterbatasan, sehingga kita betul-betul harus bisa mengefektifkan waktu yang ada di kita. Nah, Bapak Ibu, ini contoh pembelajaran yang berbasis online. Kebetulan saya pribadi baru belajar membuat web, Bapak Ibu. Kemudian web itu saya beri aplikasi atau fitur plugin e-learning namanya LearnPress. Dengan fitur itu kemudian saya bisa memberi materi ya pembuatan video. Nah, ini kemudian kami tawarkan ke direktorat, alhamdulillah sudah berjalan pelatihannya. Ya, seperti ini tampilannya sebentar. Nah, yang ini Bapak Ibu. Ini kami adakan pelatihan online ya kepada guru-guru PAI di seluruh Indonesia. Ada perwakilan guru dari seluruh Indonesia. Dan ini bisa responsif, artinya langsung ketika guru yang bersangkutan ikut pelatihan itu mengikuti atau mengumpulkan tugas, maka ini otomatis akan bertambah sesuai dengan apa yang sudah dikumpulkan tadi. Ini contoh dari yang kami lakukan. Kemudian saya coba masuk ke level 1 karena pelatihannya masih di level 1. Masih loading Bapak Ibu.
deng 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 deng. Nah, itu. Harus Nah, ini di menggunakan level 1. perasaan. Iya. Di level 1 seperti ini isinya, ada pengantar seperti ini, kemudian kurikulum, konten materinya, pengenalan template, pemilihan template, dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa ditiru model seperti ini oleh Bapak Ibu untuk menyampaikan materi kepada siswa dengan Bapak Ibu membuat web, baik web, blog atau WordPress, kemudian diisi materi-materi seperti ini. Materinya ada yang berbentuk teks, ya, ada juga yang berbentuk video pembelajaran. Ini bisa disimak oleh siswa Bapak Ibu. Jadi kita bisa membuat web seperti ini dan saya belajarnya melalui YouTube. Jadi saya belajar lewat YouTube karena sekarang media untuk belajar itu tidak harus bertemu dengan guru, ya. Sehingga saya belajar dari YouTube, tiap ada kesulitan saya selalu browsing-browsing untuk memecahkan solusi, mencari solusi dari kesulitan tersebut. Sebentar Bapak Ibu. Yang dah sudah sepi ya. Ternyata di kantor yang ramai Pak. Nah, berikutnya selain model pembelajaran seperti ini yang saya membuat web, Bapak Ibu juga bisa menggunakan yang gratisan, ya. Kalau ini saya berbayar karena saya harus beli domain dan hosting Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa membuat video-video pembelajaran kemudian diupload ke YouTube, Bapak Ibu kemudian di-share ke siswa. Ini diantaranya kalau kami sudah memproduksi video-video pembelajaran seperti ini Bapak Ibu, usahakan tidak terlalu lama video pembelajarannya karena akan banyak memakan paket data siswa. Ini salah satu contoh ya di channel kami namanya Klik Media. Kita simak sebentar Bapak Ibu. Hidup adalah kompetisi, bukan hanya untuk menjadi yang terbaik, tetapi juga kompetisi untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Namun sayang, banyak orang yang terjebak pada kompetisi semu yang hanya memperturutkan syahwat hawa nafsu duniawi dan jauh dari suasana rohani. Kompetisi harta kekayaan, kompetisi usaha pekerjaan, kompetisi jabatan kedudukan, dan kompetisi lainnya, semuanya adalah kompetisi semu yang indah menggoda tetapi sesungguhnya tiada. Lalu, bagaimana selayaknya kompetisi bagi orang yang beriman? Allah telah memberikan pengarahan agar penekanan kepada kita semua untuk berkompetisi dalam kebaikan. Hal ini disebutkan dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 berikut ini. Nah, ini ayatnya panjang, saya skip ya. Ada bima kuntum fihi takhtalifun. Alasan mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Pertama, melakukan kebaikan tidak bisa ditunda-tunda, melainkan harus segera dikerjakan, sebab kesempatan hidup sangat terbatas. Ya, bahwa untuk berbuat baik, hendaknya saling memotivasi dan saling tolong-menolong. Disinilah perlunya kolaborasi atau kerjasama. Dan yang ketiga, bahwa kesigapan melakukan kebaikan harus didukung dengan kesungguhan. Langkah awal untuk menciptakan lingkungan yang baik adalah dengan memulai dari diri sendiri, dari yang terkecil, dan dari saat ini. Perilaku mulia yang perlu dilestarikan berkaitan dengan kompetisi dalam kebaikan antara lain. Pertama, meyakini bahwa hidup itu perjuangan, dan di dalam perjuangan ada kompetisi. Kedua, berkolaborasi dalam melakukan kompetisi agar pekerjaan menjadi ringan, mudah, dan hasilnya maksimal. Ketiga, dalam berkolaborasi, semuanya diniatkan ibadah, semata-mata mengharap ridha Allah. Yang keempat, selalu melihat sesuatu dari sisi positif, tidak memperbesar masalah perbedaan, tetapi mencari titik persamaan. Serta yang kelima, ketika mendapatkan keberhasilan,
tidak tinggi hati. Begitu pula ketika menderita kekalahan, ia selalu sportif dan tawakal kepada Allah. Nah itu Bapak Ibu diantaranya contoh video yang kami buat dan itu kami niatkan supaya bisa menjadi bagian dari media pembelajaran yang bisa disimak oleh siswa dan yang sudah kami publish itu baru tema-tema Al-Quran. Sebentar, ininya belum dimatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Media. Nah, jadi baru beberapa tema di tema-tema Al-Quran, sehingga setelah tema Al-Quran nanti tema akidah dan seterusnya. Jadi itu Bapak Ibu diantaranya yang bisa kita lakukan yaitu dengan memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang bisa di-share ke siswa secara online maupun kita juga bisa membuat video pembelajaran. Di antaranya yang tadi saya contohkan itu adalah pelatihan untuk membuat video pembelajaran. Dan membuat video pembelajaran itu sebenarnya tidak sulit Bapak Ibu. Kita sudah familiar dengan aplikasi namanya PowerPoint. Tinggal dari PowerPoint itu kita bisa jadikan video. Dan itu mudah Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu semuanya bisa ya. Itu sementara dari saya Bu Nafidah, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Bu Nafidah, suaranya belum. Dah, silakan. Terima kasih Bapak Dr. Suwari atas materinya yang telah disampaikan tentang pembelajaran daring berbasis video melalui beliau adalah founder Klik Media. Dari tadi ada beberapa poin yang saya petik, yakni bagaimana menyikapi kondisi seperti ini adalah bagaimana kita juga bisa menyikapi dengan multi opsi, yaitu browsing secara terus-menerus tentang teknik-teknik pembelajaran, kemudian efektif waktu, dan tentunya untuk mensikapi situasi seperti ini, tadi juga ada masukan dari chat kepada Bapak Kasih, hendaknya untuk strategi pembelajaran PAI, pembelajaran daring tidak hanya pada literasi. Nah, semuanya itu bisa dikembangkan termasuk pada materi pada webinar ini juga ada perpaduan. Jadi apa yang digagas oleh Bapak Kasih tadi adalah juga mengakomodir siswa atau peserta didik yang berada di jarak terpencil, mungkin tidak bisa mengakses internet dan lain sebagainya, mungkin bisa disikapi mereka dengan melalui literasi atau menulis ceris itu. Nah, Bapak Ibu untuk teknik dan lain sebagainya, tips-tipsnya juga sudah kita buka tadi untuk membentuk grup Telegram, mungkin begitu Bapak Kasih juga bisa masuk nanti untuk memberi bimbingan. Baiklah Bapak Ibu, untuk tindak lanjut atau follow up tentang pembelajaran daring, monggo kita buka tanya jawab dulu nggih. Langsung Pak Suwari, kita buka tanya jawab. Monggo. Saya beri kesempatan terlebih dahulu. Pak Ghani ini. Abdul Ghani. Pak Ghani. Ya. Pak Abdul Ghani. Di unmute mungkin sudah. Silakan Pak Ghani. Silakan di unmute Pak Ghani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan webinar kali ini banyak hal yang bisa kita lakukan dan banyak hal yang bisa kita cermati, sekaligus kita bisa melaksanakan apa yang menjadi program Kemenak, dan sekaligus terima kasih Pak Suwari dan pengurus MDMP yang kemarin ini yang kita mau sebenarnya, sehingga apa yang kita lakukan hari ini adalah sebagai langkah awal kita untuk mempersiapkan diri menghadapi anak-anak. Yang perlu saya tanyakan Pak Suwari, karena memang
sekolah dari masing-masing sekolah memiliki kebijakan seperti yang disampaikan Pak Suwadi tadi. Ini yang menjadi kendala di lapangan bagi MCMP dan Jombang pada umumnya. Artinya tidak semua sekolah atau bapak kepala sekolah dalam hal ini memberikan peluang kepada kita, memberikan kesempatan untuk beraksi. Tetapi apa yang sudah dikembangkan oleh Pak Suwari tidak ada salahnya pada kesempatan berikutnya tidak usah banyak-banyak Pak Suwari, satu